Halo semuanya, saya Romzi Fadlilahi dari jurusan Ilmu Pemerintahan Visip Untirta. Di sini saya ingin memberikan konten mengenai perbedaan politik pemerintahan antara negara Arab Saudi dengan negara Amerika Serikat gitu kan. Gak usah panjang lebar, mari kita mulai. Let's go. Pada 23 September 1932, Arab Saudi itu resmi menjadi negara berdaulat setelah Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Faisal Al Saud itu secara resmi gitu memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi dengan ada dukungan juga dari 39 pengikutnya yang bisa menundukkan jantung kekuasaan Ar-Rasyid pada masa itu. Yang mana sebelumnya itu juga udah dilakukan gitu kan beberapa upaya dari kalangan atau dari keluarga Raja Saudi ini gitu kan untuk membentuk dinasti. Jadi dinasti Saud generasi pertama itu mengalami kegagalan dikarenakan kepemimpinan King Abdul Aziz bin Muhammad Al Saud ini yang dibunuh oleh seorang Syiah gitu kan pada waktu itu. Kemudian dinasti generasi kedua itu juga mengalami kegagalan gitu yang diakibatkan dari adanya konflik internal, yaitu ada pengkhianatan dari keluarga atau klan Rashid. Itu negara Arab Saudi itu atau yang biasa kita sebut Saudi Arabia gitu, itu terletak di bagian Asia Barat gitu kan. Wilayah Arab Saudi itu membentang antara Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di sebelah timur, dan luas wilayahnya itu sekitar 2.240.350 km persegi lah. Wah, cukup luas sekali ya teman-teman. Arab Saudi itu juga berbatasan langsung gitu kan dengan Yordania di bagian barat laut, terus kemudian di bagian utara Arab Saudi itu berbatasan langsung dengan Irak, Kuwait gitu kan. Terus di bagian timur itu berbatasan dengan Qatar, terus ini Emirat Arab, Oman, Bahrain gitu kan, yang dibatasi oleh laut gitu. Dan di bagian selatan Arab Saudi itu berbatasan langsung dengan Yaman. Dan kondisi tanah di Arab Saudi itu gersang gitu kan, terdiri dari padang bebatuan, padang pasir, dataran tinggi, terus pegunungan-pegunungan yang tandus gitu kan. Dan apa ya, di Arab Saudi itu tidak memiliki aliran sungai yang permanen gitu kan. Tapi ada beberapa tempat seperti di lembah atau di cerukan gitu kan, ada gitu genangan air seperti danau kecil gitu yang biasa disebut sama orang Arab itu wadi namanya. Terus jumlah penduduk Arab Saudi itu pada tahun 2014 itu memiliki jumlah sekitar 30.770.375 jiwa gitu kan. Sementara itu ada peningkatan pada tahun 2019, yaitu mencapai 34.218.199 jiwa. Kemudian dominasi suku pada negara ini itu adalah suku Arab gitu kan, yakni mencapai 63% gitu kan yang mendominasinya gitu kan. Terbagi dari 90% itu Arab Saudi, terus dan 10% itu Afro-Asia. Sedangkan suku non-Arab itu mencapai 37% gitu kan. Terbagi antara atas turunan India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Filipina, dan Indonesia juga gitu kan. Jadi di Arab Saudi itu banyak juga lah gitu penduduknya, bukan cuma orang-orang Arab doang. Kemudian Arab Saudi itu mayoritas agamanya itu pemeluk agama Islam gitu kan, dengan angka 93,7% gitu, dan yang non muslim itu sekitar 3,7%, dan Hindu itu kurang lebih 1,1% lah gitu kan.
di Arab Saudi ini, di kerajaan Arab Saudi ini kan, Riyadh itu dijadikan sebagai pusat pemerintahan Arab Saudi itu, di daerah Riyadh namanya. Kemudian Arab Saudi itu menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negaranya, dan ada terkadang juga bahasa Inggris tuh digunakan gitu kan di beberapa daerah di perkotaan kayak gitu. Kemudian yang biasa dipakai sama orang Arab itu ada dua jenis bahasa Arab. Yang pertama itu Arab Fushah dan Arab Amiyah. Arab Fushah itu yang biasa kita dengar kayak di Al-Quran atau di kayak perbincangan-perbincangan yang formal, itu biasanya menggunakan bahasa Arab Fushah gitu kan. Terus penulisan syair juga sama gitu, dan karya tulis ilmiah di Arab Saudi itu hampir rata-rata menggunakan bahasa Arab Fushah gitu. Sementara Amiyah itu digunakan tuh kayak buat percakapan sehari-hari, kayak antara kayak sama teman atau kerabat dekat gitu, ibaratnya bahasa gaulnya lah gitu. Terus kemudian ada masyarakat Arab Saudi ini juga memiliki karakter kabilah gitu kan, atau kesukuan gitu, dan kekeluargaan yang sangat kuat. Jadi hubungan kekeluargaan di Arab Saudi itu sangat kuat gitu kan, karena mereka karakternya itu masih kayak suku-suku gitu loh, kayak terbagi-bagi lah gitu, kayak terkotak-kotakan gitu. Sehingga di Arab Saudi itu mengutamakan suku gitu di atas pribadi. Jadi lebih mementingkan sukunya daripada pribadi dia sendiri gitu. Terus lebih mementingkan juga kehormatan keluarga dan kabilah gitu, yang paling utama tuh sukunya yang paling diutamain. Terus kemudian Arab Saudi itu juga negara kerajaan dengan sistem pemerintahan monarki yang absolut gitu kan, yang mana kepala negara itu dan pemerintahan itu dipegang oleh seorang raja gitu. Jadi sistem pemerintahan di Arab Saudi itu monarki absolut gitu. Negara Arab Saudi ini mengklaim konstitusi kerajaannya itu menggunakan dari Al-Quran gitu dan Sunnah Nabi gitu. Jadi di Arab Saudi itu tidak ada partai, terus sistem pemerintahan di sana itu terdiri dari lembaga eksekutif dan legislatif, dan ada yudikatifnya juga gitu. Walaupun lembaga-lembaga tersebut ya masih dalam pengawasan raja gitu, dan belum memiliki independensi gitu kan, seperti yang ada di negara Republik Indonesia lah gitu kan. Jadi ya masih diawasi lah mereka sama raja gitu. Terus pemimpin eksekutif di Arab Saudi itu berupa raja gitu kan, dan perdana menteri itu perdana menteri di Arab Saudi itu Muhammad bin Salman gitu, dan dewan menteri itu langsung, dan ada namanya dewan menteri itu langsung diamanahi oleh raja gitu. Kemudian mayoritas dari dewan menteri itu berasal dari kerabat raja gitu, emang orang terdekat dari rajanya gitu. Dan kemudian badan legislatif Arab Saudi itu berupa namanya gitu ya, namanya itu Majelis Asyuro gitu kan, yang tugasnya itu menjadi penasihat raja dan dewan menteri gitu terkait program dan kebijakan pemerintah gitu. Terus ada juga namanya Dewan Kehakiman Agung gitu, yang bertugas tuh memperhatikan hal yang disebut oleh raja gitu kan sebagai pengadilan banding tertinggi gitu. Dan Dewan Agung ini juga bisa gitu kan merevisi kasus hukuman mati atau mutilasi gitu. Dan terdapat juga pengadilan tingkat kedua dan terendah gitu kan
untuk kasus-kasus yang lebih sederhana. Jadi bukan langsung dipegang sama Dewan Agung kayak gitu. Terus Arab Saudi ini terdiri gitu kan dari 13 provinsi. Setiap provinsi itu dipimpin oleh gubernur atau yang biasa disebut dengan amir gitu kan. Pemerintah. Amir itu kan pemerintah gitu, yang ditunjuk langsung oleh raja kayak gitu. Provinsi-provinsi tersebut itu antara lain itu ada Riyadh kan, ibu kota Arab Saudi kayak gitu. Terus ada Mekah, Madinah, Al-Qasim Timur gitu kan, Asir, Tabuk, dan masih banyak lagi lah. Dan setiap provinsi itu memiliki majelis daerah gitu kan, yang dipimpin oleh amir kayak gitu dan wakilnya gitu kan. Departemen pemerintah di tingkat daerah itu tugasnya membantu dalam pengelolaan provinsi kayak gitu. Kemudian nih gengs, kita juga nih akan membahas gitu kan raja-raja yang pernah memimpin Arab Saudi nih. Jadi sejak tahun 1932 sampai sekarang itu kan perjalanan sejarah Arab Saudi itu udah mengalami dinamika yang cukup menarik lah gitu kan. Pergantian kepemimpinan ini tuh menjadi bukti nyata gitu kan dari sejarah panjang negara ini gitu, dari kerajaan Arab Saudi ini yang memiliki kota suci lah gitu kan bagi umat muslim. Yang pertama itu pada periode 1932 sampai 1953 itu dipimpin sama Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud gitu kan. Beliau lahir di Riyadh, di ibu kota kerajaan Arab Saudi pada tahun 1880. Beliau wafat pada tahun 1953. Beliau menjadi raja pertama Arab Saudi pada tanggal 22 September 1932 sampai 9 November 1953 gitu kan. Pada masa kepemimpinan Raja Abdul Aziz ini menerapkan sistem syariah Islam gitu kan sebagai landasan utama. Raja Saud itu dianggap gitu kan berhasil mengubah Arab Saudi itu menjadi negara Islam. Jadi mayoritas di sana itu negara Islam modern lah gitu. Terus yang kedua itu ada Raja Saud bin Abdul Aziz yang beliau itu menjabat dari tahun 1953 sampai 1964. Beliau lahir pada tahun 1902 gitu kan, dan beliau wafat pada tahun 1969 gitu kan. Raja Saud ini menjadi raja kedua di Arab Saudi gitu kan pada 1953 sampai 1964. Meskipun Raja Saud ini berhasil meresmikan beberapa kementerian, Raja Saud ini juga dikenal sebagai raja yang boros, gengs, kayak gitu. Sehingga banyak upaya dari petinggi-petinggi atau kerabat-kerabat dari Raja Saud ini untuk menggulingkan gitu kan Raja Saud gitu. Makanya jangan boros-boros lah, gengs, biar gak digulingkan. Terus kemudian yang ketiga ada Raja Faisal bin Abdul Aziz yang menjabat dari tahun 1964 sampai 1975. Beliau tuh lahir di Riyadh juga seperti raja yang pertama pada tahun 1906 dan beliau wafat pada tahun 1975. Raja Faisal ini diangkat sebagai raja setelah Raja Saud digulingkan gitu kan. Dari raja yang boros sampai inilah muncul Raja Faisal bin Abdul Aziz ini. Beliau itu dikenal sebagai raja yang alim gitu, raja yang taat sama agamanya dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Raja Faisal itu menjunjung tinggi program penghapusan perbudakan, gengs. Wah,
sangat memperhatikan rakyatnya sekali ya gengs, raja yang satu ini. Kemudian ada Raja Khalid bin Abdul Aziz yang beliau itu menjabat dari tahun 1975 sampai 1982. Raja Khalid ini menjabat sebagai raja dari tahun 75 sampai 82 gitu kan. Yang sebelumnya itu dijabat sebelum masa jabatan ini sebelumnya Raja Khalid ini menjabat sebagai gubernur Hijaz gitu kan, dan menteri dalam negeri gitu. Raja Khalid ini juga banyak membuat kebijakan dalam dan luar negeri gitu kan, dan beliau juga berhasil gitu memperbaharui persenjataan kerajaan kayak gitu. Keren banget. Terus ya kemudian ada Raja Fahad bin Abdul Aziz yang menjabat dari tahun 1982 sampai 2005 gitu kan. Beliau dilantik itu menjadi Menteri Pendidikan pada 1953 dan kemudian Menteri Dalam Negeri pada 1962. Raja Fahd itu kemudian naik tahta setelah Raja Khalid ini wafat pada tahun 1982. Beliau berkontribusi besar dalam diplomasi internasional dan mengembangkan ekonomi di Arab Saudi nih gengs. Jadi yang bikin Arab Saudi maju perekonomian ini berarti Raja Fahd bin Abdul Aziz gitu. Terus kemudian ada Raja Abdullah bin Abdul Aziz yang menjabat dari tahun 2005 sampai 2015. Beliau lahir di Riyadh pada 1924. Raja Abdullah naik tahta setelah menjabat sebagai Perdana Menteri gitu. Jadi Raja Abdullah ini menjadi pemimpin yang murah hati gitu dan memberikan banyak kebijakan yang membuat Arab Saudi ini disegani gitu kan di kancah internasional pada masa itu gengs. Terus kemudian Raja Salman bin Abdul Aziz yang menjabat dari tahun 2015 sampai 2017. Raja Salman ini dilahirkan pada tahun 1935 dan Raja Salman ini berhasil mengubah wajah Riyadh gitu kan menjadi kota kosmopolitan dan berkembang pesat gitu kan. Beliau menjadi raja ketujuh Arab Saudi dan membuat berbagai macam perubahan yang positif kayak gitu. Kemudian ada Raja Mohammed bin Salman yang mulai dari 2017 setelah ayahnya meninggal sampai sekarang. Beliau itu dilahirkan pada 31 Agustus 1985. Raja Mohammed bin Salman ini atau yang biasa dikenal sebagai MBS itu merupakan putra Raja Salman dan beliau itu adalah seorang pemimpin muda gitu kan yang terlibat dalam politik gitu kan sejak usia muda gitu. Jadi Raja Mohammed bin Salman ini emang udah berkontribusi di politik itu udah dari muda banget kayak gitu. Sebagai putra mahkota gitu kan, beliau itu telah membuat banyak kebijakan dan reformasi dalam kerajaan kayak gitu. Setiap raja itu kan memiliki kontribusinya sendiri ya dalam mengarahkan Arab Saudi ke arah yang lebih baik gitu kan sesuai dengan visi dan misinya gitu. Terima kasih. 50 negara bagian dan distrik Columbia negara bagian itu memiliki otonomi yang signifikan dalam hal pembuatan kebijakan dan regulasi di tingkat lokal gitu. Pembagian kekuasaan itu antara pemerintah federal dan negara bagian itu diatur oleh konstitusi dengan beberapa kewenangan yang diberikan gitu kan kepada pemerintah federal gitu. Sementara tetap menjadi kewenangan negara bagian. Kemudian sistem pemerintahan Amerika Serikat itu juga didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan gitu atau desentralisasi itu pembagian kekuasaan dan pengawasan yang saling melengkapi gitu antara tiga lembaga tersebut gitu. Jadi dari tiga lembaga tersebut itu saling mengawasi kayak gitu.
Hal ini juga dirancang gitu kan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan gitu dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah federal dan negara bagian. Kayak gitu, gengs. Jadi pembahasan kita mungkin cukup sampai di sini aja ya, gengs. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nih, gengs, kita beralih pada pembahasan selanjutnya, yaitu sistem pemerintahan Amerika Serikat gitu. Jadi sistem pemerintahan Amerika Serikat ini adalah republik konstitusional federal gitu kan, yang terdiri dari 3 lembaga, yaitu ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif gitu kan. Kita bahas dulu dari yang eksekutifnya ya. Presiden pertama kan, eksekutifnya kepala negara. Jadi presiden di Amerika itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan gitu, yang dipilih setiap 4 tahun sekali gitu kan, melalui pemilihan umum. Dan namun diwakili juga nih, gengs, oleh 538 elektor di Electoral College kayak gitu. Presiden itu memiliki presiden di Amerika itu ya memiliki kekuasaan eksekutif, termasuk kekuasaan untuk menjalankan undang-undang kayak gitu kan, terus mengelola kebijakan luar negeri dan memimpin militer kayak gitu. Kemudian ada wakil presiden nih, gengs, di lembaga eksekutif, mendukung presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan wakil presiden ini juga bisa menggantikan presidennya gitu kan jika memang presiden itu terkendala gitu. Kemudian di lembaga eksekutif ada juga kabinet, terdiri dari menteri-menteri yang dipilih langsung oleh presiden gitu kan, dan disetujui oleh senat kayak gitu. Setiap menteri itu memimpin departemen pemerintahan federal. Jadi seperti departemen keuangan gitu kan, kemudian meliputi departemen luar negeri, dan masih banyak lagi lah, gengs. Kemudian kita lanjut, gengs, ke cabang legislatif. Kongres terdiri dari 2 majelis, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi DPR, gengs. Senat itu terdiri dari 100 senator. 2 per negara bagian itu melayani masa jabatan 6 tahun dengan setengah anggota terpilih setiap 2 tahun gitu. Bertugas jadi senatnya bertugas meratifikasi perjanjian internasional gitu kan, mengkonfirmasi pengangkatan hakim federal dan pejabat tinggi lainnya gitu, dan menyetujui program anggaran federal gitu. Kemudian nih, gengs, di legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari 435 anggota yang melayani masa jabatan itu 2 tahun. DPR-nya, anggota DPR ini dipilih berdasarkan jumlah penduduk masing-masing daerah pemilihan kayak gitu. Dan DPR ini bertugas merancang undang-undang dan merancang anggaran keuangan, dan memiliki wewenang untuk menuntut presiden nih, geng, menuntut presiden melalui proses pemakzulan kayak gitu. Kemudian ada komite-komite. Kongres itu terbagi menjadi komite-komite yang mengkhususkan diri dalam berbagai bidang kebijakan gitu, seperti kebijakan keuangan, kebijakan luar negeri, dan keamanan dalam negeri gitu. Komite-komite ini memainkan peran penting gitu dalam penyusunan undang-undang, gengs, kayak gitu. Kemudian lembaga yudikatifnya nih, gengs, di Amerika juga masih ada Mahkamah Agung, gengs, bukan cuma di Indonesia doang. Jadi Mahkamah Agung di Amerika itu adalah pengadilan tertinggi gitu di Amerika Serikat gitu kan, terdiri dari 9 hakim yang dipilih langsung oleh presiden dan disetujui oleh senat kayak gitu, yang bertugas memeriksa konstitusionalitas undang-undang, menafsirkan undang-undang federal, dan menyelesaikan perselisihan hukum gitu antara negara bagian. Kemudian nih, geng, sistem federal di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu kan negara federal gitu kan, yang terdiri dari 50 negara bagian. Dan distrik Columbia, negara bagian itu memiliki otonomi yang signifikan dalam
hal pembuatan kebijakan dan regulasi di tingkat lokal gitu. Pembagian kekuasaan itu antara pemerintah federal dan negara bagian itu diatur oleh konstitusi dengan beberapa kewenangan yang diberikan gitu kan kepada pemerintah federal gitu. Sementara tetap menjadi kewenangan negara bagian. Kemudian sistem pemerintahan Amerika Serikat itu juga didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan gitu atau desentralisasi itu, pembagian kekuasaan dan pengawasan yang saling melengkapi gitu antara tiga lembaga tersebut gitu. Jadi dari tiga lembaga tersebut itu saling mengawasi kayak gitu. Hal ini juga dirancang gitu kan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan gitu dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah federal dan negara bagian kayak gitu, gengs. Jadi pembahasan kita mungkin cukup sampai di sini aja ya, gengs. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.